jati diri bahasa Melayu mulai tergerus. Sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Tapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Nah, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Insight Media yang berjudul Viral Malaysia Kaget Lihat Kuatnya Pengaruh Indonesia Sampai Bisa Bikin Anak Kecil Seperti Ini. Wow, kira-kira seperti apa? Sebelum itu kita intip dulu sedikit deskripsinya guys. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena menarik terjadi di Malaysia. Banyak anak kecil yang lebih fasih berbahasa Indonesia dibanding dengan bahasa Melayu setempat. Hal ini dipengaruhi oleh maraknya konsumsi media asal Indonesia seperti YouTube, TikTok, film, sinetron, dan animasi. Bahasa Indonesia yang memiliki struktur lebih sederhana dan kosakata lebih global seringkali mudah dipahami oleh anak-anak Malaysia. Ditambah lagi, dominasi konten digital dari Indonesia membuat mereka terbiasa dengan logat dan gaya bahasa yang berbeda dan bahasa Melayu yang digunakan sehari-hari di Malaysia. Kira-kira seperti apa videonya? Kita langsung tonton aja guys. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena menarik terjadi di Malaysia. Banyak anak kecil yang lebih fasih berbahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu setempat. Hal ini dipengaruhi oleh maraknya konsumsi media asal Indonesia, seperti YouTube, TikTok, film, sinetron, dan animasi. Bahasa Indonesia yang memiliki struktur lebih sederhana dan kosakata lebih global, seringkali lebih mudah dipahami oleh anak-anak Malaysia. Wow. Ditambah lagi, dominasi konten digital dari Indonesia membuat mereka terbiasa dengan logat dan gaya bahasa yang berbeda dari bahasa Melayu yang digunakan sehari-hari di Malaysia. Gak bisa loh. Gak bisa katanya. Nggak bisa katanya. Lu mau apa itu? Lu. Oke, yang kedua. Kasih apa dong? Kamu apa sih? Kamu anak siapa? Aku anak bapakku. Kamu anak siapa? Hidung dong. Aku anak bapakku. Itu logat Indonesia semua. Kamu ketanya, biar aku cari tahu ya. Sedap tak makanan kamu? Sedap? Ya. Satu berapa? Tiga apa? 3 rupiah? Iya, murahnya. 1 juta rupiah? Wah. 1 juta uang Indonesia loh. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba nak Aku orang Indonesia. Dia bilang. Alah sayang. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang apa? Rupanya ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek aku. Dia cakap, Pak polisi. Aku salah, kalau kita orang selalu macam polisi je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya, Oh my God. Banyak nonton Upin Ipin. Kalau di sini banyak nonton Roblox. Iya, Roblox kan kebalik orang ya. Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Pasal itulah semua bahasa dia nak I kan. Pasal Upin Ipin cakap I kan. Nak dengar satu cerita. Hari tu waktu raya lepas, Ella jumpa dengan seorang kawan Ella ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan umur 6 tahun lebih kurang macam tu. Ceritanya macam ni. Waktu kelas, mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama ada kelas online, jadi anak dia tak boleh kacau. Then before the class, mak tu jumpa dengan Arisa. The mom said like this, Arisa, later when I got a class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you need to share what story I'm telling about. And then class pun start. Arisa pun masuklah bilik dia. After 2 hours kan, Arisa jumpa balik dengan mama dia. And then suddenly, she's totally beyond what her mom expected. You know what she said?
Say like this, ya ampun mami, aku lagi ketiduran, maafin gue ya. Mak dia lagi gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Maafin Inggeris, but gue. suddenly she is watching Indonesian story. Oh my God. I've been thinking so many parents can relate this story because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam. Kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Biasanya orang gelar benda tu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa. Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke, you should proud of it because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham apa yang kita nak, dan di situ komunikasi berkualiti berlaku. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran. Sebagian orang Malaysia melihatnya sebagai tanda bahwa jati diri bahasa Melayu mulai tergerus. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas nasional. Jika tren ini terus berlanjut, bahasa Melayu Malaysia akan mengalami pergeseran besar dalam generasi mendatang. Sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yalah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Wow. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia. Sampai ke hari ni mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita saja yang perak guna slang bahasa Indonesia. Bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia, anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang membuat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya, kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia, dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E dan N, jadi bukan konten seperti bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh, kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani.
Dan itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen, terima kasih. Indonesia dan Malaysia memang memiliki akar bahasa yang sama, dan pengaruh satu sama lain yang sudah terjadi sejak lama. Perubahan zaman yang begitu cepat, membuat Malaysia harus melakukan sesuatu, agar bahasa Melayu tidak hilang di telan zaman. Dan itulah video reaksi kali ini guys. Bener banget, generasi penerus bangsa itu adalah anak-anak kecil. Jadi jangan sampai dirusak anak-anak kecil ini. Nah kira-kira nih, kalau menurut pendapat kalian mengenai fenomena video barusan seperti apa? Coba dong di komen di bawah sini, gue pengen denger nih. Dan pastinya juga jangan lupa untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Insight Media. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.